Halo, kali ini kami akan mempresentasikan mengenai equilibrium temperature distribution atau dalam bahasa Indonesianya itu keseimbangan temperatur distribusi. Angka atau kelompoknya bisa dilihat di situ, ada Bentang Najwardi, ada Has Habrata, ada juga Zahra Maulinda. Syarat yang dibutuhkan untuk mempelajari bab ini adalah: pertama, linear system atau sistem linear. Kedua, matrix. Ketiga, intuitive understanding of limit atau pemahaman mengenai limit secara intuitif. Berikutnya adalah teorema 10.10.2 discrete mean value property, yang bunyinya adalah at each interior mesh point the temperature is approximately the average of the temperature at the four neighbor mesh point. Maksudnya apa? Kita lihat di slide berikutnya supaya lebih jelas. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu interior point. Interior point itu adalah poin atau titik yang ada di dalam jala gitu. Kalau exterior point itu yang di luarnya. Misalnya di contoh A itu yang disebut interior point itu yang T0-nya. Exterior point itu yang lainnya 2 2 2 1 1 1 0 0 itu exterior point-nya. Dalam kasus ini, gimana cara ngitung T0-nya? Caranya itu tadi kayak teorema tadi, eh, rata-rata dari 4 tangganya. Berarti T0 itu sama dengan 2 tambah 1 tambah 0 tambah 0 bagi 4, atau 3 per 4, 0,75 T0-nya. Hal yang sama bisa juga kita lakukan di T1, T2, T4, T7, bla 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 sampai T9. Kita bisa ngitung pakai cara yang sama kayak tadi. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai contoh kasus dari discrete formulation of the problem. Nah, jadi di sini sudah ada 3 kasus ya, yang itu kasus A, kasus B, dan kasus C. Untuk kasus A ada satu internal mesh point. Kasus B ada 9 internal mesh point, yaitu T1, T2 sampai T9. Dan untuk kasus C ada 49 internal mesh point. Nah, selanjutnya akan dijelaskan atau dipaparkan bagaimana cara untuk mencari nilai dari interior mesh point yang ada pada ketiga kasus tersebut. Nah, yang pertama untuk kasus A, karena hanya terdapat satu interior mesh point, maka penyelesaiannya lebih simpel atau lebih sederhana ya. Nah, kita misalkan T0-nya adalah sebagai temperatur pada satu mesh point tersebut. Maka berdasarkan teorema nilai rata-rata diskrit yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, persamaan T0 akan membentuk persamaan sebagai berikut, yaitu T0 sama dengan 1/4 dikali 2 ditambah 1 ditambah 0 dan tambah 0. Hasilnya adalah 0,75. Jadi nilai dari T0 itu 0,75. Selanjutnya untuk kasus B, kita misalkan bahwa 9 internal mesh point-nya itu dengan T1, T2, T3, dan seterusnya sampai T9. Nah, sehingga berdasarkan teorema nilai rata-rata diskretnya akan memberikan 9 persamaan berikut. Jadi dari T1 itu akan sama dengan 1/4 dikali T2 tambah 2 tambah 0 tambah 0. T2 akan sama dengan 1/4 dikali T1 tambah T3 tambah T4 tambah 2. Dan seterusnya hingga T9 akan memberikan 1/4 dikali T6 ditambah T8 tambah 1 tambah 0. Oke. Nah, dari 9 persamaan ini bisa kita ubah bentuknya ke dalam bentuk matriks dengan persamaannya adalah sebagai berikut. Jadi dari 9 persamaan ini kita ubah ke dalam matriks. Persamaannya itu
T sama dengan MT ditambah B. Di mana T-nya ini adalah matriks kolom T1, T2, T3 sampai T9. M ini matriks M itu berukuran 9 dikali 9. Dan B ini matriks kolom yang isinya itu koefisien yang luar dikali koefisien yang dalam. Jadi matriks B itu isinya, misal untuk T1 nih, itu dia berarti 1/4 dikali 2. Jadi koefisien yang luar dikali koefisien yang dalam. Itu untuk elemen dari matriks B. Nah, jadi dari persamaan 2 ini, kita misalkan bahwa ini persamaan 2 ya. Jadi kita bisa tulis ulang. Jadi si yang mengandung variabel T kita satukan di ruas kiri. Maka akan menjadi T min MT ditambah T min MT sama dengan B. Maka si T-nya bisa kita faktorkan menjadi I min M dikali T sama dengan B. Dengan I-nya ini adalah matriks identitas. Nah, untuk mencari nilai T dari persamaan ini bisa kita gunakan melalui persamaan ini. Jadi inverse dari I min M dikali B. Tapi dengan syarat bahwa I min M-nya ini harus invertible atau harus dapat dibalik. Nah, setelah kita dapat persamaan tiga ini, bisa deh kita cari nilai dari masing-masing terminal mesh point pada kasus B. Jadi untuk nilai T1-nya adalah 0,7846. Nilai T2-nya 1,1383. Dan seterusnya hingga nilai T9-nya 0,5570. Nah, dengan menggunakan langkah-langkah yang sama, seperti pada kasus B, bisa kita peroleh juga nilai T atau solusi dari kasus C ya. Seperti itu. Jadi, di sini sudah ada tabel yang menggambarkan solusi dari ketiga kasus tersebut ya. Dari ini solusi dari kasus A, ini solusi dari kasus B, dan ini solusi dari kasus C. Nah, untuk kasus A hanya ada satu solusi, karena kan cuma ada satu internal mesh point-nya di kasus A, itu solusinya 0,75, dia sebagai T5 di sini. Nah, untuk kasus B ada 9 solusi, dan untuk kasus C sebenarnya ada 49 solusi ya, karena 49 nilai T, karena ada 49 internal mesh point, tetapi di tabel ini hanya digambarkan 9 nilai T awal saja, 9 awal ya, seperti itu nilai T saja. Nah, dari tabel ini jika diperhatikan terkhusus di kasus B dan kasus C, dapat kita simpulkan bahwa suhu atau temperatur akan mendekati suhu yang tepat ketika jarak mesh-nya semakin kecil atau mesh-nya semakin banyak ya. Internal mesh point-nya semakin banyak. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa 9 suhu atau temperatur pada kasus C ini lebih mendekati suhu yang tepat dibandingkan 9 suhu pada kasus B. Baik, kita akan melanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu numerical technique. Perkenalkan, saya Sabrata Christopher dengan NPM 220682471. Numerical technique tujuannya itu adalah untuk mencari interior mesh point yang tadi sudah dihitung secara analytically. Pada kesempatan kali ini akan dijelaskan secara numerik. Bisa dibilang akan mempermudah kita untuk menghitung jika kita ingin menghitung secara lebih detail. Kalau misalkan kita lihat pada interior mesh point 10.10.3 yang B, itu ada 9 interior mesh point, itu terdapat matriks 9x9, dan berdasarkan kapasitas saya sendiri, untuk menghitung matriks 9x9 merupakan suatu hal yang capek. Namun jika kita lihat figur 10.10.3 C, itu lebih banyak lagi, ada 49 interior mesh point. Akan lebih sulit, akan lebih menyulitkan jika seorang manusia melakukan perhitungan tersebut. Maka dengan teknik numerik ini diharapkan akan mendapatkan nilai interior mesh point pada kurun waktu atau iterasi yang akan dilakukan komputer. Maka rumusnya seperti ini. T sama dengan MT plus B itu rumus 7. Lalu rumus ke-8, T1 sama dengan MT0 plus B. Jadi kalau misalnya kita lihat T1 itu berarti T pada iterasi pertama, dan T0 nilai 0 karena tidak ada pilihan lain yang lebih baik. Dan kalau misalnya kita lihat rumus ke-9, itu T2 sama dengan MT1 plus B. Dan untuk mencari T3, T2 akan dimasukkan untuk mensubstitusikan T1 pada rumus 9 untuk mendapatkan T3. Dan itu akan dilakukan secara berulang agar mendapatkan nilai interior mesh point yang eksak.
Nah, berikut adalah hasil dari perhitungan rumus ke-8, dan berikut adalah hasil dari perhitungan rumus ke-9. Jadi bisa kita lihat ini sebenarnya diulang-ulang terus. Bisa dilihat ini sampai iterasi ke-30. Jadi kalau misalkan kita mau balik ke halaman sebelumnya atau slide sebelumnya, nilai-nilai pada iterasi ke-30 sudah eksak sampai 4 titik di belakang desimal. Yaitu misalkan kita ambil contoh itu 0,5570. Itu sudah eksak sampai 4 titik di belakang desimal. Dan kalau misalkan iterasi ke-30 ke atas itu lebih akurat lagi. Namun jika kita batas toleransinya sampai 4 titik di belakang desimal, maka ini sudah eksak sebenarnya. Kita memakai contoh yang 10.10.3b. Jika kita mengambil yang matriks 49x49, kita harus mencapai iterasi ke 119. Jadi semakin banyak interior mesh point akan semakin lama atau semakin banyak iterasi yang akan dilakukan. Selanjutnya kita akan melihat teknik Monte Carlo atau Monte Carlo teknik. Teknik ini dipakai untuk mencari hanya satu nilai interior mesh point pada plat tanpa mengetahui nilai interior mesh point lain. Sebenarnya tujuannya ini untuk mencari interior mesh point hanya pada satu titik. Jadi kita membuat jalur-jalur tersendiri secara random, dan bisa kita lihat ini adalah tabel iterasinya. Tabel iterasinya tabelnya berhenti sampai iterasi ke 1000, di mana nilainya itu 0,7550 untuk T5. Sedangkan nilai T5 yang eksak adalah 0,7491. Padahal iterasinya sampai ke 1000. Jadi bisa disimpulkan bahwa teknik ini akan sulit diraih nilai eksak atau konvergensi dalam kurun waktu yang cepat. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.